Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizka Putri dari kelas R7E dengan NPM 2017-4350008. Kali ini saya akan membahas tentang pemrograman linier metode simplex, kasus minimasi, kendala lebih dari sama dengan. Kita langsung ke contohnya. Selesaikan dengan metode simplex. Minimumkan Z sama dengan 4x1 8x2 ditambah 3x3. Kendalanya ada 3 ya. Yang pertama x1 ditambah x2 lebih dari sama dengan 2. Yang kedua 2x1 ditambah x3 lebih dari sama dengan 5. Dan kendala umumnya x1 x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Step pertama yaitu konversi kasus minimasi ke kasus maksimasi. Z sama dengan 4x1 ditambah 8x2 ditambah 3x3 dikalikan dengan min 1 menjadi Z sama dengan min 4x1 ditambah min 8x2 ditambah min 3x3. Step keduanya yaitu konversi pertidaksamaan menjadi persamaan menambahkan variabel surplus dan variabel artificial. Kendala pertama x1 ditambah x2 diubah menjadi sama dengan karena lebih dari sama dengan, maka variabel slacknya koefisiennya negatif, jadi min s1. Kendala keduanya 2x1 ditambah x3 diubah menjadi sama dengan karena lebih dari sama dengan, maka variabel slacknya koefisiennya negatif, jadi min S2. Ini tidak membentuk matriks identitas, sehingga perlu menambahkan variabel artificial, yaitu A1 di kendala 1 dan A2 di kendala 2. Step ketiga yaitu mengubah persetujuan ke bentuk standar simplex. Z sama dengan min 4x1 ditambah min 8x2 ditambah min 3x3 diubah menjadi Z sama dengan min 4x1 ditambah min 8x2 ditambah min 3x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 dikurang ma1 dikurang ma2. Koefisiennya slack itu 0, jadi 0s1 dan 0s2. Lalu tambahkan variabel artificialnya a1 dan a2 dengan koefisiennya min m, jadi min ma1 dan min ma2. Step keempat yaitu iterasi pertama. Yang pertama, CJ kita tulis koefisiennya dari fungsi tujuan. Kemudian tulis juga variabel yang ada pada bentuk standar simplex x1, x2, x3, s1, s2, a1, dan a2. Lalu tulis matriks koefisiennya dari semua kendala dan XP atau luas kanannya. Lalu kita tentukan nilai ZJ-nya. Min M dikali 1 ditambah min M dikali 2 hasilnya min 3M. Min M dikali 1 ditambah min M dikali 0 hasilnya min M. Min M dikali 0 ditambah min M dikali 1 sama dengan min M. Selanjutnya, kita hitung nilai ZJ dikurang CJ. Dengan ketentuan nilai harus positif, karena di sini tidak ada nilai positif. Jadi cari nilai negatif terbesar, yaitu min 3M ditambah 4. Maka X1 merupakan calon baris baru. Lalu kita tentukan basis lama yang harus keluar. 1 dan 2 adalah koefisien pembagiannya.
2 dibagi 1 sama dengan 2, 5 dibagi 2 sama dengan 5/2. Cari nilai terkecil, yaitu nilai 2. Artinya A1 ini harus keluar dari variabel basis. Selanjutnya kita hitung nilai Z-nya. Min M dikali 2 ditambah min M dikali 5 sama dengan min 2M min 5M sama dengan min 7M. Kemudian cari angka kuncinya. Irisan antara baris baru dengan basis yang keluar, yaitu 1. Step 5, kita lanjut ke iterasi kedua. A1 kita ganti dengan X1, kemudian koefisiennya adalah min 4. A2-nya tetap koefisiennya min M. Kita lakukan perubahan dulu. Untuk baris X1-nya dibagi dengan angka kunci, yaitu 1. Hasilnya tetap sama. Kemudian lakukan perubahan untuk baris A2. Rumusnya itu baris lama dikurang angka kolom kunci yang bersangkutan dikali baris kunci dibagi angka kunci. 2 dikurang 2 dikali 1 dibagi 1 sama dengan 0. Lalu 0 dikurang 2 dikali 1 dibagi 1 sama dengan min 2. 1 dikurang 2 dikali 0 dibagi 1 sama dengan 1. 0 dikurang 2 dikali min 1 sama dengan 2. Min 1 dikurang 2 dikali 0 dibagi 1 hasilnya min 1. 0 dikurang 2 dikali 1 dibagi 1 hasilnya min 2. 1 dikurang 2 dikali 0 bagi 1 hasilnya 1. 1 dikurang 2 dikali 0 dibagi 1 hasilnya 1. Setelah melakukan perubahan, kita hitung nilai ZY-nya. Min 4 dikali 1 ditambah min M dikali 0, hasilnya min 4. Min 4 dikali 1 ditambah min M dikali min 2, hasilnya min 4 ditambah 2M. Min 4 dikali 0 ditambah min M dikali 1, hasilnya min M. Selanjutnya hitung nilai ZJ dikurang CJ. Min 4 dikurang min 4 hasilnya 0. Min 4 ditambah 2M dikurang min 8 hasilnya 2M ditambah 4. Min M dikurang min 3 hasilnya min M plus 3. Lalu tentukan apakah ZJ dikurang CJ bernilai positif. Belum ya, karena min M ditambah 3 masih bernilai negatif. Maka X3 merupakan calon baris baru. Lalu kita tentukan basis lama yang harus keluar. 0 dan 1 koefisien pembagiannya. 2 dibagi 0 hasilnya tak hingga. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Cari nilai terkecil, yaitu 1. Maka A2 harus keluar dari variabel basis. Hitung nilai Z-nya. Min 4 dikali 2 ditambah min M dikali 1. Hasilnya min 8 min M.
Kemudian cari angka kuncinya. Irisan antara basis baru dengan baris yang harus keluar, yaitu 1. Step ke-6, kita lanjut iterasi ketiga. X1 tetap, koefisiennya min 4. A2 kita ganti dengan X3, kemudian koefisiennya min 3. Kita lakukan perubahan pada basis X1, hasil tetap sama karena dibagi angka kunci yaitu 1. Kemudian lakukan perubahan untuk basis X3-nya, menggunakan rumus baris lama dikurang angka kolom kunci yang bersangkutan dikali baris kunci dibagi angka kunci. 2 dikurang 2 dikali 1 dibagi 1 sama dengan 0. 0 dikurang 2 dikali 1 dibagi 1 sama dengan min 2. 1 dikurang 2 dikali 0 dibagi 1 sama dengan 1. 0 dikurang 2 dikali min 1 dibagi 1 sama dengan 2. Min 1 dikurang 2 dikali 0 dibagi 1 sama dengan min 1. 0 dikurang 2 dikali 1 dibagi 1 sama dengan min 2. 1 dikurang 2 dikali 0 dibagi 1 sama dengan 1. Setelah melakukan perubahan, kita hitung nilai Z-nya. Min 4 dikali 1 ditambah min 3 dikali 0, hasilnya min 4. Min 4 dikali 1 ditambah min 3 dikali min 2, hasilnya 2. Min 4 dikali 0 ditambah min 3 dikali 1, hasilnya min 3. Selanjutnya, kita hitung nilai ZJ dikurang CJ. Min 4 dikurang min 4, hasilnya 0. 2 dikurang min 8, hasilnya 10. Min 3 dikurang min 3, hasilnya 0. Nah, di iterasi ketiga ini, seluruh nilai ZJ dikurang CJ ini sudah tidak ada nilai negatif lagi. Artinya, tabel sudah optimal. Lalu kita hitung nilai Z-nya. Min 4 dikali 2 ditambah min 3 dikali 1. Min 8 min 3. Karena sama dengan min 11. Karena tadi di awal kita konversi minimasi ke maksimasi, Z-max yang sama dengan min 11, maka kita ubah ke Z-min menjadi 11. Jadi, Z-min-nya sama dengan 11, X1-nya adalah 2, dan X3-nya adalah 1. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita Himna Kamila dengan NPM 2017-435-00265 dari kelas R7E. Di sini saya ingin membahas satu contoh soal pemrograman linear metode simplex untuk kasus minimasi. Kita langsung saja ke contohnya, program linear simplex dengan kendala lebih dari atau sama dengan. Contoh, minimumkan Z sama dengan 4X1 ditambah 8X2 tambah 3X3. Sini ada fungsi kendalanya, yaitu fungsi kendala 1, X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 2, 2X1 tambah X3 lebih dari sama dengan 5, kemudian X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Ini untuk syarat non-negatif, di mana nilai semua variabel harus lebih dari atau sama dengan 0. Langkah pertama yaitu kita konversikan kasus minimasi ke kasus maksimasi terlebih dahulu. Dari fungsi tujuan Z sama dengan 4X1 tambah 8X2 ditambah 3X3 kita kalikan min 1. Sehingga Z sama dengan min 4X1 ditambah min 8X2 ditambah min 3X3.
Langkah kedua, konversi pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel surplus dan variabel artifisial. Sehingga fungsi kendalanya X1 tambah X2 dikurang S1 untuk variabel surplus, di mana nilainya harus negatif, ditambah A1 untuk variabel artifisialnya sama dengan 2. Kemudian kendala yang selanjutnya, 2X1 ditambah X3 dikurang S2 tambah A2 sama dengan 5. S1 dan S2 adalah variabel surplus, A1 dan A2-nya adalah variabel artifisial. Langkah ketiga, mengubah fungsi tujuan ke bentuk standar simplex. Z sama dengan min 4X1 tambah min 8X2 tambah min 3X3 diubah ke bentuk standar simplex sehingga Z sama dengan min 4X1 ditambah min 8X2 tambah min 3X3 tambah 0S1 tambah 0S2 dikurang MA1 dikurang MA2. Langkah keempat yaitu kita buat tabel iterasi pertama metode simplex. Di sini CJ adalah koefisien dari fungsi tujuan, di mana min 4 untuk X1, min 8 untuk X2, min 3 untuk X3, 0 untuk S1, 0 untuk S2, min M A1, min M A2. Lalu kita isi koefisien dari fungsi kendalanya juga. 1X1, 1X2, 0X3, min 1S1, 0S2, 1A1, 0A2. Kita isi juga nilai kanannya atau XB-nya sama dengan 2. Kemudian kendala yang kedua juga kita isi tabelnya, 2X1, X2-nya 0, 1X3, S1-nya 0, min 1S2, A1-nya 0, dan 1A2 dengan nilai kanannya 5. Selanjutnya CB adalah koefisien dari variabel basis. Variabel basis didapat dari kolom yang membentuk matriks identitas, di mana di sini yang membentuk matriks identitas ada pada kolom A1 dan A2. Sehingga untuk variabel basis pertama kita isi dengan A1 dan variabel basis kedua diisi dengan A2. Selanjutnya kita menghitung nilai ZC. Nilai ZC didapat dari koefisien variabel basis dikali koefisien fungsi kendala 1 ditambah koefisien variabel basis dikali koefisien fungsi kendala 2. Sehingga untuk kolom X1 ZC-nya adalah min M dikali 1 ditambah min M dikali 2 hasilnya adalah min 3M. Untuk kolom X2 min M dikali 1 ditambah min M dikali 0 hasilnya adalah min M. Kolom X3 min M dikali 0 tambah min M kali 1 hasilnya adalah min M. Kemudian kita hitung ZC dikurang CJ-nya. Min 3M dikurang min 4 hasilnya adalah min 3M plus 4. Min M dikurang min 8 hasilnya adalah min M plus 8. Min M dikurang min 3 hasilnya adalah min M tambah 3. Kita sudah didapat hasil ZC dan CJ-nya, kemudian kita cari nilai negatif terbesar untuk mencari kolom kuncinya. Di sini nilai negatif terbesarnya adalah min 3M plus 4, sehingga kolom kuncinya ada di X1. Kemudian untuk indeksnya kita hitung dulu untuk mencari baris kunci. Indeks didapat dari nilai ruas kanan atau XB dibagi angka kolom kunci. Untuk variabel A1 yaitu 2 dibagi 1, indeksnya adalah 2. Kemudian variabel A2 5 dibagi 2, hasilnya adalah min 2, sehingga baris kuncinya adalah di A1. Kemudian kita hitung nilai Z-nya, yaitu koefisien variabel basis dikali ruas kanan. Sama dengan min M dikali 2 ditambah min M dikali 5. Sama dengan min 2M dikurang 5M, hasilnya adalah min 7M. Langkah kelima, tabel iterasi kedua metode simplex. Di sini variabel basisnya yang pertama, karena tadi kolom kuncinya ada di X1, maka variabel X1 akan masuk menggantikan variabel basis A2. Kemudian koefisien variabel basisnya adalah
min 4 dari X1-nya. Nah, kemudian ini nilai baris baru X1-nya didapat dari nilai baris lama dibagi kolom kunci. Karena kolom kuncinya 1 tadi, maka hasilnya masih sama. Kemudian untuk A2-nya, kita hitung baris barunya itu didapat dari baris lama dikurang angka kolom kunci yang bersangkutan dikali baris kunci dibagi angka kunci, sehingga didapat hasilnya adalah X1-nya 0, X2-nya min 2, X3-nya 1, S1 2, S2 min 1, A1 min 2, A1 1, dan nilai kanannya 1. Kemudian kita hitung nilai ZC-nya lagi, yaitu untuk X1-nya min 4 dikali 1 ditambah min M kali 0 hasilnya min 4. Untuk X2 min 4 kali 1 ditambah min M kali min 2 hasilnya adalah min 4 tambah 2M. Untuk X3 min 4 kali 0 ditambah min M kali 1 hasilnya adalah min M. Kemudian kita hitung ZC min CJ-nya, yaitu min 4 dikurang min 4 hasilnya 0, min 4 tambah 2M dikurang min 8 hasilnya 2M tambah 4, min M dikurang min 3 hasilnya min M tambah 3. Sehingga kolom kuncinya selanjutnya ada di X3 di mana min M tambah 3, nilai negatif terbesarnya. Kemudian kita cari indeksnya. Seperti tadi, nilai kanan dibagi angka kolom kunci. Untuk baris X1, nilai kanannya 2 dibagi 0, hasilnya adalah tak hingga. Untuk baris A2, nilai kanannya 1 dibagi angka kolom kuncinya 1, indeksnya adalah 1. Sehingga baris kuncinya terdapat pada baris A2. Kita hitung lagi nilai Z-nya seperti tadi. Koefisien variabel basis dikali nilai ruas kanan. Variabel basisnya adalah min 4 dikali ruas kanannya tadi 2, ditambah variabel basis, koefisien variabel basis yang kedua yaitu min M dikali nilai ruas kanannya 1. Jadi hasilnya adalah min 8 kurang M. Langkah ke-6, kita buat tabel iterasi ketiga metode simplex. Nah, karena tadi kolom kuncinya ada di X3, maka variabel X3 akan masuk menggantikan variabel basis A2. Sehingga nilai koefisien variabel basisnya untuk X3-nya adalah min 3. Lalu, untuk baris baru dari baris kuncinya, yaitu baris lama dibagi angka kunci. Sehingga angka kuncinya tadi 1, maka hasil baris barunya masih sama. Kemudian untuk baris baru variabel X1, perhitungannya sama seperti tadi, baris lama dikurang angka kolom kunci dikali baris kunci dibagi angka kunci, hingga hasilnya 1x1, 1x2, 0x3, min 1s1, 0s2, 1a1, 0a2, dan nilai ruas kanannya 2. Kemudian kita hitung ZC-nya, yaitu untuk X1 min 4 dikali 1 ditambah min 3 kali 0, hasilnya min 4. Untuk X2 min 4 kali 1 ditambah min 3 kali min 2, hasilnya 2. Untuk X3 min 4 dikali 0 tambah min 3 kali 1, hasilnya min 3. Kemudian dihitung ZC min CJ-nya. Min 4 dikurang min 4 sama dengan 0. 2 dikurang min 8 sama dengan 10. Min 3 dikurang min 3 hasilnya 0. Karena di sini sudah tidak terdapat nilai negatifnya pada nilai ZC min CJ-nya, maka perhitungannya selesai. Kemudian kita hitung nilai Z-nya lagi, yaitu koefisien variabel basis dikali nilai ruas kanan. Hasilnya min 4 dikali 2 ditambah min 3 dikali 1 sama dengan min 8 kurang 3.
Jadi nilai Z maksimumnya adalah min 11. Kemudian karena ini minimum, maka nilainya adalah 11. Maka kesimpulannya, nilai Z minimumnya sama dengan 11, nilai X1-nya sama dengan 2, nilai X3-nya sama dengan 1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.